ya, tahun 1939. Kemudian pelaksanaan hal-hal Mbah Solen Darat itu memang beliau komandannya, sampai juga dapat julukan Panglima Hall Jawa Tengah Yogi Ahmad Hamid. Jadi ada hall di mana beliau itu Nopirawo. Nah, ketika hall Mbah Solen Darat yang terakhir tahun 1997, beliau pesan, pokoknya nek aku ora teko, mungkin aku loro utawa aku wis kabundut. Hanya itu. Dan betul tahun 98 itu beliau mulai pengaruh Ramadan sudah gerah sehingga tidak bisa hadir, dan tanggal 16 awal beliau. Kemudian kalau sekalian, pengajian Ahad pagi diteruskan oleh para santrinya, termasuk Pak Wijori, Pak Mutin, dan yang lain-lain. Nah, skopnya memang baru sebatas di wilayah tengah kota Semarang. Misalnya paling barat itu Krapyak ini, lalu Kalibandeng juga kemarin Kalibandeng saya datang pas halnya Mbah Sunan Pandangaran juga, kemudian ke timur Terboyo juga, pokoknya masih wilayah Ngalian ya. Nah, yang diajarkan di forum itu, kita juga melestarikan kitab karya ulama kondang asal Semarang, Pak Ki Solen Darat. Itu kitab Munjiat, Pak Munin yang ngasto. Juga kitab Tafsir Al-Idris karya Mbah Bisri Mustafa, itu Ustadz Nurholis yang ngasto. Kemudian Al-Hikam kitabnya Ustadz Yusuf dari Meranggen. Kemudian yang satu Al-Idris Hikam Munjiat. Kadang-kadang hadis Jami Us-Shahir yang diasuh oleh Ustadz Abu Yamin putranya Pak Kiai Abdul Muhid. Saya membantu menambah informasi-informasi kekinian saja untuk lebih menekankan apa yang diulas dalam ketiga kitab itu. Nah, beliau memberi waktu sangat disiplin. Pengajian kudu rampung 9:30 katanya. Supaya apa? Para jamaah kalau masih punya acara yang lain juga bisa melaksanakannya, tidak terpaku untuk ngaji melulu gitu beliau. Nah, kalau masalah waktu semua orang mengakui beliau itu sangat disiplin. Jadi on time betul. Yang meniru itu Pak Ahmad, Ketua PWNU Jawa Tengah. Itu yang melestarikannya. Nah, selama ini memang betul yang dikatakan Pak Kabak Besar tadi, pengajian ini masih terbatas santri-santri lanjutan dari tempo dulu. Sehingga kalau 2 tenda tidak penuh itu benar. Nah, apalagi di musim COVID ini. Nah, kemudian memang yang diutamakan dulu bapak-bapak. Tapi akhir-akhir ini mulai muncul juga ada ibu-ibu yang ikut serta. Ya kami persilahkan, tidak melarang. Tetapi intinya pesan Abdillah itu jangan sampai mengganggu kepentingan rumah tangga kita, dan jangan sampai mengganggu kepentingan yang lain di luar pengajian. Maka jam 9:30 diharapkan supaya selesai. Nah, kalau ide besar Pak Kabak Besar tadi disampaikan, kami sangat berterima kasih. Dan nanti saya juga mungkin minta backup dukungan Pak Anasom, NU Cabang, BMI dan sebagainya. Karena beberapa hari ini juga yang seharusnya di beberapa masjid dapat giliran, masih mohon maaf, karena kami juga maklum kondisi corona begini, kita saling ngomong. Kami juga tidak mau nabrak aturan pemerintah, gitu. Yang penting semuanya jalan, tetap berjalan apa adanya. Pak Insya Allah nanti segera hilang itu corona, 2021 kita bangkit kembali. Nah, kemudian kenapa saya sangat butuh dukungan NU, DMI dan sebagainya? Dimohon supaya masyarakat di sekitar masjid yang kita tempati Kersorawu juga. Yang masyarakat sekitar masjid Kersorawu cukup banyak itu antara yang di Krapyak. Ya, kebetulan Pak Ki Daroji mesti tahu di situ, dan karena beliau juga ngerangkap sebagai takmir dulu, jadi dalam tanda petik relatif kopiah-kopiah jamaahnya ikut serta.
Kalau itu bisa menjadi relasi dengan. Nah, kami mohon kalau semuanya bisa begitu, mungkin masih diperlukan untuk rapat-rapat berikutnya merumuskan hal-hal yang lebih implementatif sehingga kita jalannya smooth semuanya. Ketika di masjid ini, BNI pengurus sana sudah nyambung, MBC pengurus sana sudah nyambung, begitu seterusnya, sehingga kita enak. Saya khawatir kalau kita datang ke wilayah Semarang Utara, nanti MBC Semarang Utara, loh aku perhatikan dari BNI, loh aku perhatikan ini jangan sampai terjadi. Kita ingin komunikasi itu lancar dan begitu ada kegiatan semuanya yang semua. Kemudian kalau diwacanakan setiap minggu semua masjid terus ada kegiatan, kami sangat setuju. Ya sudah barang tentu ketika itu tidak bisa seluruh pengurus Ahad Pagi mendatangi semuanya, Pak. Nah, nanti kita bagi juga. Kalau dipandang ada unsur pengurus Ahad Pagi bisa ngerawi di beberapa masjid secara simultan bergiliran. Demikian juga kalau tingkat kecamatan. Nah, nanti kita atur supaya hubungan silaturahim umat Islamnya antar komponen umat Islam ini semakin kuat gitu. Nah, saya setuju ketika diangkat ke tingkat pertama dia kita sesuaikan dengan peringatan Hari Besar Islam. Itu nanti akan lebih bagus dan seluruh komponen bisa mendukung menghadirinya.